Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Uh, Selamat datang. Di sini aku mau cerita culture shock aku kuliah di Arab Saudi. Oke, langsung aja. Jadi namaku Hasna, aku mahasiswi dan ibu rumah tangga. Kuliah S1 Psikologi di King Abdul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi. Ini tuh pertama kali uh, anak luar negeri. Jadi ada tentunya ada culture shock yang Ana alamin, dan di sini Ana mau ceritain beberapa yang paling struck Ana gitu ya pas pertama datang ke sini. Oke, langsung yang pertama nih, bahasa. Jadi Ana tuh dari pondok bilingual. Jadi udah belajar bahasa tuh sekitar 5 tahun lebih lah, dan praktek di pondok. Tapi kan kita bahasa Arab yang dipelajari di pondok tuh bahasa Arab Quran ya, yang dengan nahu sorofnya dan bla bla bla. Waktu itu kita nggak tahu kalau di Saudi ini apa sehari-harinya tuh nggak pakai bahasa itu gitu. Jadi pas berangkat tuh anak berangkat dengan um, sedikit kepercayaan diri, nggak sedikit sih, anak cukup percaya diri bahwa pas datang tuh anak tuh nggak akan blank banget gitu. Insya Allah bisa lah gitu denger ngobrol sama orang-orang sana gitu kan. Ternyata pas Ternyata pas datang terus menginjakan kaki pertama kali di bandara tuh gak ada sedikit pun percakapan orang Saudi yang anak ngerti gitu. Ternyata di sini tuh ada 3 jenis bahasa Arab gitu. Yang pertama tuh bahasa Fusha, itu bahasa resmi yang kita pelajarin juga di uh, di Indonesia gitu ya. Itu bahasa Quran yang ada nahwu sorofnya jelas. Terus di sini juga sebenarnya dipakai untuk textbook, untuk exams, untuk bahasa resmi lah. Kalau misalkan acara resmi atau ujian atau buku gitu ya, pokoknya bahasa resmi di sini tetap bahasa Fusha. Jadi alhamdulillah waktu datang ke bandara tuh walaupun gak ngerti apa yang mereka omongin, tapi at least public science-nya aku ngerti lah gitu. Tapi agak ini sih, agak shock juga gitu di situ. Nah, terus ada yang kedua tuh bahasa Amia. Nah, inilah yang sehari-hari dipakai. Jadi ya daily conversationnya tuh pakai bahasa Amia. Kayak kita lah di Indonesia juga kan kita sehari-hari nggak pakai bahasa baku. Bagaimana kabarmu gitu kan, enggak ya. Gimana kabarnya gitu kan, kayak bahasa sehari-hari, bahasa santai gitu ya. Sama di sini juga kayak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah di perkuliahan S1 tuh dosen-dosen tuh ngejelasinnya pakai ini, pakai bahasa Amia. Walaupun buku-buku, ujian, dan lain sebagainya tetap pakai bahasa Fusha ya, bahasa yang resmi. Tapi ngejelasinnya tuh pakai bahasa Amia. Jadi makanya waktu Ana pertama, kalau kalian udah nonton video Ana yang tentang full scholarship at King Abdulaziz University, di sana Ana sebutin. Jadi Ana tuh sebenarnya pas kesini ditawarin untuk langsung masuk. Jadi Ana tuh keterima di diploma bahasa Arab, tapi Ana ditawarin untuk langsung masuk S1 karena nilai bahasa Arab Ana alhamdulillah mencukupi. Tapi dosen di uh, Ma'had tuh nyaranin Ana buat ambil bahasa Arab dulu 1 tahun, karena dijelasin lah sama dia gitu bahwa nanti tuh dosen di S1 tuh ngejelasinnya pakai bahasa Amiyah gini 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 gitu. Alhamdulillah banget Ana menuruti nasihat dosen itu dan mengambil Ma'had Lughah Al-Arabiyah dulu gitu ya. Karena sekarang ya di S1 memang bener gitu. Semuanya tuh dosen tuh ngejelasin pakai bahasa Amia, dan itu tuh beda. Ya hampir beda banget lah gitu. Lumayan lah kalau kalian ya kayak anak yang baru banget pertama kali ke Saudi. Beda banget daripada bahasa Fushanya gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita udah bisa bahasa Amiahnya sebenarnya uh, lumayan mirip sih, tapi kalau bener-bener belum bisa tuh kayak bener-bener blank aja gitu. Terus yang ketiga ada juga bahasa Pidgin. Jadi anak kira uh, cuman ada Fusha sama Amiyah gitu ya, tapi ternyata ada lagi bahasa yang lain. Jadi bahasa Amiyahnya orang Saudi sama bahasa Amiyahnya imigran dari luar Saudi yang kerja di sini itu tuh beda.
Nah, anak kira dua-duanya tuh ya udah disebutnya Amiyah aja gitu ya. Ternyata enggak, yang Amiyah tuh yang daily language-nya Saudi, sedangkan Pidgin ini adalah bahasanya em, bahasa campuran bahasa Arab yang Amiyah maupun yang Fusha, pokoknya bahasa Arab sama logat lain. Jadi misalnya imigran dari yang paling kentara sih yang dari Bangladesh sama India ya. Itu paling kentara, bahasa Pidginnya mencolok banget kayak eh, misalnya gini deh, satu perbedaan kata ya di antara Fusha, Amiyah, Pidgin. Em, banyak banyak kayaknya Fusha sama Amiyah sama ya, atau enggak, nah enggak nih, enggak ya. Di Fusha enggak tuh kan kita familiar sama la gitu ya, la atau ma, kalau sama fi'al madi gitu kan ya. Nah di Amiyah itu banyak juga yang pakai mu atau mush. Nah itu lumayan beda kan. Nah di Pidgin itu banyaknya mereka pakai mafi, apa-apa mafi pokoknya. Nggak ada air ya nggak, kalau nggak ada memang mafi ya, mafi kan memang mafi gitu ya. Tapi kalau misalnya apa ya, ya pokoknya aduh nggak bisa lagi ngasih contohnya, pokoknya lucu deh jadinya, kayak kentara banget gitu apa perbedaannya tuh. Ayah sempat nemu videonya juga yang bisa nyepertiin, nanti insya Allah anak pin di komen ya. Jadi itu bahasa yang pertama, lumayan shock berat sih yang paling pertama. Next itu pakaian. Jadi sebenarnya kita sebelum datang ke sini tuh udah dikasih tahu sama senior kita yang tempat kita sebelum datang ke sini tuh konsultasi sama beliau gitu ya. Nanti tuh di sini kalian kuliahnya nggak pakai hijab gitu karena semuanya perempuan. Dan di sini tuh memang tradisinya seperti itu. Jadi justru masuk kampus tuh kalian harus buka abaya karena memang ya tradisinya begitu. Jadi kita pakai pakaian sopan lagi di dalam gitu. Tapi bebas gitu karena sesama perempuan, jadi aturannya ya aturan pakaian sesama perempuan aja gitu ya, nggak usah pakai hijab, nggak apa-apa. Nah kita tuh udah dikasih tahu gitu sebenarnya, terus kita kan nggak percaya gitu ya, karena kita nggak pernah seumur umur di Indonesia keluar rumah nggak pakai hijab ya, kecuali waktu kecil kan. Terus pokoknya beliau iya bener gitu kan, kayak pas kita bilang beneran kak beneran, iya bener. Tapi kita nggak percaya, kita tetap bawa hijab, kita tetap bawa segala macam, dan ternyata pas kesini bener dong. Jadi selama Ma'had tuh eh, bener-bener tahun adaptasi sih, termasuk di pakaian ini. Kalau di Ma'had itu kan kita masih kumpulnya sama international students ya, jadi masih banyak juga yang pakai hijab, masih banyak juga yang pakaiannya gamis dan segala macam gitu ya. Tapi pas kita udah masuk S1 itu kan kumpulnya sama ya sama Saudi, jadi banyaknya tuh udah pakai ya pakaian biasa gitu loh. Nah itu ya kita juga sempat ya sempat shock gitu ya di sana. Jadi istilahnya tuh teman-teman, kalau misalkan kita di Indonesia nih masuk kelas pakai topi pakai jaket kan kurang sopan gitu ya. Atau misalkan kita bertamu pakai topi pakai jaket nggak dibuka, kan kayak kurang kurang sopan lah gitu ya, kayak kurang enak dipandang gitu. Nah begitupun di sini kalau kita kayak bertamu pakai abaya nggak dibuka, hijabnya nggak dibuka, karena kalau bertamu di sini langsung pisah kan, perempuan di perempuan, laki-laki lagi di laki-laki. Nah kalau kita nggak buka abaya nggak buka hijab tuh, itu tuh kesannya kayak ya jatuhnya jadi kayak kurang kurang sopan lah gitu ya, walaupun banyak juga yang mengerti karena kita memang bukan orang Saudi kan ya gitu. Tapi ke istilahnya gitulah kalau mau dijentrekeun gitu ya bahasa Sundanya. Jadi sejak di S1 Ana mulai tuh menyesuaikan sama tradisi sini, karena kalau pas di Ma'had kan masih bareng sama anak internasional lain ya gitu. Next. Jadi emang dasar kayaknya sebelum Ana datang ke sini tuh Ana masih kurang riset gitu ya. Pas ke sini tuh Ana sempet shock bahwa di sini tuh bukan cuman desert. Jadi bukan cuman padang pasir, ternyata ada juga daerah yang hijau, ada juga bahkan daerah yang bersalju.
pertama kali itu Ana lihat waktu ke Taif itu tuh hijau kayak di Indonesia dan dingin, tapi dinginnya tuh memang dingin kering ya, nggak dingin lembab kayak di Indonesia, nggak dingin yang berkabut gitu ya, tapi dingin yang kering, anginnya tuh nusuk ke tulang gitu. Terus ada juga yang bersalju di daerah Tabuk. Anda belum pernah ke sana sih, tapi katanya di sana kalau musim dingin tuh ya bersalju gitu, dan orang-orangnya tuh ada yang kalau musim dingin tuh pindah ke daerah yang lebih hangat gitu. Itu Ana juga baru tahu pas kesini gitu ya, karena Ana sendiri di Jeddah ya mu'tadil lah gitu, kayak hmm, cenderung lumayan stabil cuacanya, mau musim dingin mau musim panas dia nggak terlalu beda jauh gitu. Hujan sekali-kali aja, dan itu pun cuman gerimis. Dan di sini tuh kalau hujan itu orang-orang tuh pada keluar. Kalau kita kan di Indonesia hujan tuh orang-orang tuh pada masuk ya. Kalau di sini tuh pada keluar karena emang jarang hujannya gitu. Dan emang hujannya juga gak gede. Kadang pernah sih hujan gede gitu ya. Dan kalau hujan gede tuh ya seringnya banjir karena di sini tata kotanya mungkin ya nggak dipersiapkan untuk hujan besar gitu ya. Nggak tahu juga lah, anak nggak ngerti kayak gitu. Itu cuaca. Ini nggak tahu anak ya, cuaca ini masuk culture atau enggak ya. Tapi anak masukin juga karena anak juga cukup kaget gitu dengan itu. Terutama pas ke Taif tuh dingin banget, dingin banget. Dan katanya di Riyadh juga dingin kalau winter. Oke, next. Itu gaya bicara sama karakter. Oke, ini kayaknya mungkin udah nggak asing ya kalau orang Arab tuh bicaranya kayak marah-marah gitu ya. Tapi ya tetap aja, Ana pas kesini tuh bener-bener ngalamin kayak, terutama cowoknya sih. Kalau ceweknya cenderung masih ramah, kalau perempuannya cenderung masih lembut lah gitu. Terutama cowoknya. Jadi di sini kita nih, apalagi Ana yang dari Sunda gitu ya, nggak bisa nih kita lemah lembut nanti kalah ngomongnya. Apalagi di sini tuh kan orangnya keras ya. Jadi kalau kita pelajarin waktu di Ma'had itu tradisinya kerasnya tuh datang dari karena mereka dulu nomaden kan. Jadi memang hidupnya keras gitu, pindah-pindah gitu kan. Jadi kita sebagai orang Sunda gitu ya, anak abdi anuti Sunda pisan gitu ya, Sunda asli, harus menguat-nguatkan diri gitu untuk berbicara sama mereka gitu. Nggak bisa lemah lembut mengalah kayak gitu ya, nggak gitu, karena mereka juga nggak gitu gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Karakter ya sama aja ya, di mana-mana pasti ada orang baik, ada yang nggak baik, ada yang pinter, ada yang nggak pinter, itu sama aja sih di semua tempat kayaknya ya. Eh, tapi yang menonjol juga di sini tuh mereka tuh emang blak-blakan, dan ya kalau misalkan marah tuh marah gitu. Tapi mereka nggak pundungan kalau kata orang Sunda Pak ya. Jadi nggak dendaman gitu. Kalau misalkan sekarang mereka marah nih, marah aja semua dikeluarin, tapi besok-besok ya udah lupa gitu. Atau mereka kesel sama kita, mereka bilang gini 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 gini, tapi besok-besok mereka ya udah nggak dibahas lagi gitu. Itu bagusnya sih gitu ya. eh itu gaya bicara sama karakter cukup mengagetkan juga ya, masuk culture shock. Nah, budaya kerjanya juga sebenarnya ini anak agak expect sih waktu daftar beasiswa dan gak ada deadline. Waktu itu anak inget aneh banget kok ada gitu gak ada deadline-nya gitu. Karena beasiswa yang anak daftar yang lain tuh pada ada deadline-nya, dan ini gak ada gitu, kayak terus gimana kita nunggu pengumumannya gitu kan. Terus pas kesini ya ternyata sama, jadi budaya kerja di sini tuh santuy. Kalau menurut Ana ya, ini opini pribadi ya guys, menurut Ana di sini tuh santuy kerjanya. Jadi hmm, nggak nggak strict sama jadwal gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa maksa-maksa. Misalkan kita pengen sesuatu, misalkan kita butuh apa ya, student ID misalnya, bisa nggak dikeluarin hari ini gitu ya, bisa, kita bisa sih maksa gitu ya, cuman ya harus bener-bener maksa dan kita harus bisa ngomongnya gitu loh. Jadi kalau enggak ya, kalau kita biasa aja ya udah bakal nggak tahu, mungkin bisa sehari, mungkin bisa, itu tuh udah term yang famous di sini. Kalau misalkan kita nanya kapan nih jadinya atau kapan nih beresnya, maaf, mungkin يوم, mungkin usbu,
mungkin syahr gitu. Jadi kayak kalau kapan nih jadinya, kita nanya, terus mereka pasti apa, nggak pasti juga, sering kali gitu jawab kayak nggak tahu, ya mungkin sehari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, gak ada yang tahu gitu. Jadi itu anak sebenarnya udah agak expect waktu daftar beasiswa, tapi ternyata pas kesini tuh emang bener sesantuy itu gitu loh. Gitu. Dan ya itulah ya. Dan kalau dari situnya aja udah santuy ya, kalian bisa bayangin lah kayak gimana administrasinya juga gitu ya. eh Begitu ya. Next. Hmm, Party people. Party people di sini jangan dibayangin kayak di New York atau di negara barat non muslim kayak gitu ya. Jadi ternyata orang sini tuh seneng haflah. Haflah tuh ya party kecil-kecilan gitu lah. Dikit-dikit haflah, dikit-dikit haflah gitu. Anak waktu di asrama perempuan, di asrama single, itu sering banget tuh haflah apalah, haflah yang meluaton. Kalau kayak gitu-gitu udah jelas ya. Tapi sering juga kayak em, ya banyak lah haflah-haflah gitu. Dan itu mm, ciri khasnya tuh ya suka, orang sini tuh ya suka kalau haflah-haflah tuh bagi-bagi bunga gitu. Terus pasti ada gahwa. Gahwa kan Saudi coffee. Terus halawat kayak manis-manisan gitu kan, kayak Makmul dan teman-temannya halawiyat. Terus juga biasanya malam. Nah, jadi emang di sini tuh eh, orangnya lebih pada keluar dari sore ke malam ya, karena emang siangnya panas banget kan. Gitu. Jadi kalau siang nggak heran sepi banget gitu. Nggak banget juga sih, cuman ya sepi lah, tapi pas malam wah rame gitu. Gitu. Ya karena cuaca, karena kondisi, ya cuacanya juga kan panas mungkin ya kalau siang. Jadi pada di dalam. Next. Udah. Jadi itu beberapa culture shock Ana waktu kuliah di sini. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke Arab Saudi, mungkin umroh, mungkin haji, dan punya culture shock lain, boleh juga berbagi sama kita di kolom komentar. Tapi overall ya teman-teman, alhamdulillah di sini ya Ana cukup apa, berterima kasih intinya ya sama Khadimul Haramain yang udah memberikan beasiswa, udah memberikan fasilitas buat kita dan segala macam. Tapi tentunya buat kita juga international students nih ada struggle-nya lah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau daftar ke Arab Saudi, terus ngelihat fasilitas apanya, beasiswanya lah segala macam, jangan dibayangin itunya aja ya teman-teman. Yes, itu emang enak, fasilitasnya emang bagus, kita juga nyaman, tapi di balik itu juga ada kekurangan gitu ya. Jadi ya semuanya juga sama, semua negara, semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi harus siap gitu. Jangan sampai kita nanti ngadepin satu kekurangan terus jadi ngejudge, oh ternyata kayak gini ya, jauh banget dari yang Ana bayangin, gini 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 gini, terus jadi suudon atau jadi suul apa, bahasa Arabnya apa ya, jadi pandangannya itu jadi buruk gitu. Ya wajar lah, semua tempat, semua orang ada baiknya ada buruknya gitu. Itu aja mungkin dari Ana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.